Aku di kursi kasir, membuka laptop, melihat rekaman CCTV di rumah Mas Ibnu untuk mengintai kegiatan Lucy. Aku lihat wanita itu sedang berbaring di atas sofa sambil menyantap puding buah kesukaannya. Tidak lama kemudian, ibu muncul sambil berkacak pinggang, mengambil makanan yang ada di tangan Lucy dan menyuruhnya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Aku melengkungkan bibir menatapnya. Setidaknya saat ini masih ada yang membelaku. Tanpa terasa, 2 bulir air bening lolos begitu saja, membuat garis lurus di pipi. Aku segera menghapusnya dengan ujung jari-jariku, mencoba untuk tidak lagi menangisi laki-laki pengkhianat seperti Mas Ibnu. Aku harus bangkit, tidak boleh lemah menghadapi 2 manusia tidak bermoral yang ada di rumah, dan secepatnya memisahkan mereka berdua. Aku ingin Mas Ibnu dan Lucy membayar semua air mata yang sudah aku keluarkan karena luka yang mereka torehkan di dada. "Bu Mai, kok nangis?" tanya Andita sambil duduk di sebelahku. "Enggak, An, saya cuma kelilipan doang," mengulas senyum kepada gadis berusia 25 tahun itu. Pukul 6 sore, aku segera menutup toko dan gegas memesan ojek online untuk mengantarku pulang. Ketika sampai di rumah, aku melihat keadaan rumahku begitu berantakan dan kotor. Benar-benar jorok si Lucy itu. "Lucy, Lus," teriakku memanggil si pelakor. Hening. Sepertinya wanita ular itu ada di dalam kamar dan sengaja membiarkan rumah berantakan, dan aku yang membereskannya. Jangan harap Lucy. Aku berjalan, mengambil kunci serep kamar utama, mengunci ulet bulu tersebut dari luar, lalu berjalan ke teras, menurunkan kilometer listrik hingga semua ruangan menjadi gelap. Aku dengar Lucy berteriak ketakutan, sebab dia fobia dengan gelap. Jangan dikomentari, aku terlalu tega. Lebih kejam mana aku sama dia yang sudah memporak-porandakan rumah tanggaku. "Kok gelap, Mai?" tanya ibu, membuat jantungku hampir melompat karena dia keluar masih mengenakan mukena. "Mati lampu, Bu," jawabku singkat. Kok si Lucy teriak-teriak? Apa dia masih di dalam kamar? Aku kunciin dari luar. Habis dia mulai resek, gak mau beres-beres. Kayaknya dia sengaja gak mau rapiin rumah, biar aku yang ngerjain. Pokoknya rumah seamburadul apapun, kamu jangan sampai turun tangan, Mai. Biar Ibnu tahu rasa. Dia itu kan paling gak suka kalau pulang kerja rumah berantakan. Aku langsung memeluk ibu dan membenamkan wajahku di dada wanita yang sudah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri. Rasanya begitu nyaman. Dengan lembut, ibu mengusap kepalaku yang terbungkus hijab, serta mencium puncak kepalaku. "Kalau kamu sudah merasa lelah dan ingin berpisah dengan Ibnu, tolong bawa ibu, Maila. Sebab ibu tidak sanggup jika harus berpisah dengan kamu." Suara ibu
terdengar bergetar. Iya, Bu, pasti. Maila juga sangat menyayangi ibu. Gara-gara adegan yang mengharu biru itu, aku sampai lupa bahwa ada pelakor yang sedang ketakutan di dalam kamar. Sepertinya dia sudah pingsan. Atau malah jangan-jangan sudah, karena suara cemprengnya sudah tidak terdengar lagi. Pelan-pelan aku memutar anak kunci, membuka pintu utama, dan mengendap masuk bersama ibu. Lucy kembali histeris ketika melihat ibu yang masih mengenakan mukena. Wajahnya terlihat pias, tubuh yang selalu ia banggakan, karena juga sudah kuyup oleh keringat. Makanya sekali-kali sholat, jadi lihat orang pakai mukena begini, kamu gak takut? Rutuk ibu. Tidak lama kemudian, lampu menyala terang. Sepertinya Mas Ibnu sudah pulang. Gegas aku keluar dari kamar utama dan langsung masuk ke kamarku. Mailah, Mas Ibnu mencekal lenganku ketika kami berpapasan. Apa-apaan sih, Mas? Berusaha menepis tangan laki-laki itu. Tolong, jangan dekat-dekat dengan Abraham. Saya tidak suka. Dia menatap sinis. Terserah dong, Mas. Kan aku ngikutin kamu. Kamu aja selingkuh sampai berzina dan nyuruh aku maklum. Jadi kalau aku jalan sama siapa saja, kamu juga harus maklum dong. Mas Ibnu mengepalkan tangan emosinya. Aku mau mandi dulu. Mas, kamu urusin tuh Gundi kamu yang lagi ketakutan di dalam kamar. Aku berujar sambil menutup pintu. Malam kian beranjak larut. Lekas diri ini merebahkan bobot di atas tempat tidur, menyemput lelap dan berharap mendapat mimpi yang indah. Aku bersingkat kaget saat tiba-tiba sebuah tangan kekar bertengger di pinggang, lalu merasakan kalau bibir laki-laki itu mulai leherku. Mas Ibnu, astagfirullahalazim, pekiku sembari beringsut menjauh. Kenapa, Mai? Tanya Mas Ibnu dengan suara serak. Kamu ngapain masuk kamar aku, Mas? Lah, emangnya kenapa? Kamu itu kan istri aku. Lucu kamu ya, Mas. Bukannya kamu bilang ke Pak Akbar kalau aku ini mantan istri kamu, dan kamu udah ngenalin ular kaget itu sebagai istri kamu. Mata Mas Ibnu langsung membulat sempurna mendengar ucapanku. Aku juga gak menjamin kalau kamu itu tidak tertular penyakit. Lucy itu kan doyan ganti-ganti pasangan. Siapa tahu dia punya penyakit dan menular sama kamu. Hardiku lagi. Tutup mulut kamu, Mailah. Kalau kamu gak mau kasih jatah aku, gak usah jelek-jelekin Lucy. Kamu itu maunya apa sih? Asisten rumah tangga yang biasa nyiapin keperluan aku, kamu pecat. Sekarang semua pekerjaan malah suruh dikerjakan sama Lucy yang jelas-jelas tidak bisa apa-apa. Kamu malah ongkang-ongkang kaki, gak mau bantuin Lucy. Rutuk Mas Ibnu masih tetap membela gundiknya. Lah, kamu juga kan? Kalau aku lagi main ke sini, pasti ART kamu liburin. Kamu selalu bilang
Kan ada Maila. Ngapain kalau ada istri harus pakai ART? Biar aja Maila yang mengerjakan semuanya. Sekarang kan Lucy mau jadi pengganti aku. Ya, berarti tugas aku digantikan semua. Sama dia juga dong. Sudah, jangan berdebat. Ayo kita. Mas Ibnu mendekat ke arahku dan langsung memelukku. Aku mendorong tubuh laki-laki itu hingga dia terjengkang ke lantai dan langsung mengambil langkah 1000. Bergegas aku keluar dari kamar dan masuk ke kamar utama, berbaring di sisi ibu yang sudah terlelap. Perempuan jelek, ngapain kamu tidur di kamar ini? Tanya Lucy ketika menyadari kehadiranku. Di surat perjanjian, aku itu masih boleh tidur di kamar ini. Kalau kamu gak suka tidur sama aku, ya kamu tidur di lantai sono, sahutku sembari membungkus tubuh dengan selimut. Lucy mendesis kesal. Ia lalu bangkit dari tidurnya, berjalan menuju pintu. Namun pintu tersebut sudah aku kunci, dan anak kuncinya aku masukkan ke dalam saku celanaku. Dasar buruk rupa, aku dengar dia mengumpat sambil kembali merebahkan bobotnya di atas kasur. Aku menyunggingkan bibir, puas. Bersambung.